Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, hafizakumullah. Para peserta kajian akidah yang senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka mengkaji satu pembahasan dalam agama kita, yaitu perkara akidah atau masalah akidah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan atau kajian kita dari kitab Al-Qaulul Mufid, tentang masalah akidah. Yaitu kita sampai pada pembahasan tentang satu hadis Rasulullah SAW yang kami sudah sebutkan sebelumnya, yaitu pada penggalan hadisnya, yaitu eh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya, adapun pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW seorang hamba itu sudah kami jelaskan penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Adapun untuk pertemuan kali ini kami melanjutkan pembahasannya tentang dan Muhammad atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Ya, jadi eh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita yakini dan harus kita bersaksi bahwasanya beliau itu di samping sebagai hamba Allah, bukanlah Tuhan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Namun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul. Ya, seorang Rasul, yaitu pembawa risalah, utusan Allah yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa syariat yang agung itu, yaitu Al-Quran, untuk disampaikan kepada seluruh makhluknya. Ya, seluruh makhluknya. Ya, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada jin pun Nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah Islam itu. Ya, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan seamanah-amanahnya, dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi beliau telah menuntaskan tugas beliau. Ya, selama 23 tahun kurang lebih beliau telah menyampaikan risalah Islam ini kepada seluruh makhluknya, ya, kepada seluruh manusia. Ya, dan kita ketahui bersama bahwasanya beliau dalam menyampaikan risalah itu beliau menghadapi banyak tantangan.
banyak cobaan dan rintangan, hambatan dan seterusnya, beliau disakiti, bahkan beliau ya diperangi, ya beliau diteror dan seterusnya. Bahkan beliau pernah dalam keadaan sholat, khususnya ketika sujud, beliau apa namanya ketika beliau sholat di Ka'bah, maka orang-orang musyrik itu meletakkan kotoran hewan ya ke punggung beliau ketika beliau lagi sujud, ya, atau isi-isi dalam, ya, bagian-bagian tubuh hewan itu, bagian dalamnya, ya, usus dan yang semisalnya itu diletakkan di punggung beliau ketika beliau sedang sujud oleh orang-orang musyrik. Ya, ya, mereka melakukan itu karena mereka tidak menyukai, ya, Islam, ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun demikian, maka Nabi tetap bersabar. Ya, kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam dakwah. Ya, kurang lebih 23 tahun beliau penuh dengan kesabaran. Ya, ya, penuh dengan kesabaran. Bahkan diriwayatkan pula bahwasanya orang-orang musyrik itu pernah juga atau sering juga melemparkan atau meletakkan kotoran-kotoran di depan pintu beliau, pintu rumah beliau. Ya, setiap beliau buka rumah, pintu, maka beliau mendapatkan ada kotoran-kotoran hewan yang ada di depan rumah beliau. Tapi ini adalah merupakan ujian ya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar eh, telah nampak ya tentang kesabaran dan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu ya. Jadi dengan adanya eh, ujian-ujian tersebut, maka Nabi semakin jelas ya kerasulan beliau, ya kemuliaan dan ketinggian beliau, tentang kesabaran dan perjuangan beliau. Ya, dan beliau ya menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Ya, beliau menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran, ya, karena beliau mengetahui ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sejauh mana ke kesabaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khususnya pada peristiwa Fatu Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, coba kita lihat ya. Fatu Mekkah itu 8 Hijriah. Nabi berada di Mekkah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun tambah 8 tahun berarti 21 tahun. Baru Nabi mendapatkan kemenangan. Ya, baru Nabi mendapatkan kemenangan, artinya Nabi bisa menguasai kota Mekkah. Yang mana kota Mekkah kurang lebih ketika itu hampir 20 tahunan dikuasai oleh orang-orang musyrik. Ketika Nabi ada ketika risalah Islam itu, ya, ketika risalah Islam itu telah datang di kota Mekkah, ya, nanti setelah 21 tahun baru Nabi bisa menguasai kota Mekkah atau membersihkan segala bentuk kesyirikan, keangkar murkaan yang ada di kota Mekkah. Itu pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu pada peristiwa Fatu Mekkah. Ya, ikhwatan Islam azakumullah. Ya, itulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana beliau berdakwah ya dengan penuh perjuangan, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan Nabi pun mendapatkan banyak ujian-ujian, tapi beliau yakin inilah ujian dari Allah agar Allah ingin melihat sejauh mana keteguhan dan kesabaran, ketinggian akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya,
Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, setelah beliau wafat, maka risalah ini diemban oleh para sahabat beliau, orang-orang yang paling amanah, orang-orang yang paling komitmen dan konsisten mengikuti jalan jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat Nabi. Ya, kita lihat ya, bagaimana para sahabat Nabi ya, mereka berjuang bersama Nabi, menyampaikan risalah, bahkan setelah beliau wafat pun mereka tetap menjaga risalah Islam ini dan terus menyebarkan Islam ini kepada seluruh penjuru dunia. Ya, kita silakan kita buka apa namanya kisah-kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul menjalankan amanah dari Nabi ini dengan sebenar-benarnya, ya. Dan kita pun sampai risalah Islam ini ke Indonesia itu berkat perjuangan para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Ya, mereka menyampaikan ini amanah, itu risalah Islam. Karena apa? Karena kejayaan dan kesuksesan manusia itu, tatkala manusia itu masuk ke dalam Islam dan komitmen terhadap Islam, itulah kejayaan dan kesuksesan manusia. Itulah yang telah dipahami oleh para sahabat, maka mereka pun menyebar ke seluruh dunia untuk menyampaikan ini, namanya risalah Islam. Ya. Jadi kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Allah dan untuk Allah. Ya. Jadi kita mencintai Nabi ini bukan kecintaan yang berdiri sendiri, tetapi kecintaan kita karena kita mencintai Allah, ya, karena kita cinta kepada Allah, ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mencintai Nabi itu, ya, atau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari mencintai Allah. Artinya kalau kita sudah mencintai Rasulullah, maka kita sudah berarti mencintai Allah. Kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak dikatakan mencintai Allah. Ya. Jadi kapan kita dikatakan mencintai Allah? Kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kecintaan kita lebih kita dahulukan kepada Nabi dibandingkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh umat manusia. Ya, berarti begitu besarnya kecintaan kita pada Nabi, ya, harus melebihi daripada kecintaan kita di atas segala-galanya. Ya, meskipun terhadap diri kita sendiri, ya, kita harus mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita mencintai Nabi, ya, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Itu itu eh, titiknya di situ, ya. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena Nabi kita adalah utusan Allah. Dia yang membawa risalah Allah. Ya, artinya di tangan beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil melalui perantara beliau. Oleh karena itu kita harus mencintai beliau. Ya, itulah makna kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya, artinya kita mencintai beliau karena beliau adalah utusan Allah yang membawa risalah Islam ini. Ya, satu-satunya agama yang hak yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna daripada Muhammad adalah seorang hamba dan rasulnya. Ya, jadi sekali lagi, jadi eh, dengan adanya kata Rasulullah itu kita harus betul-betul memuliakan beliau, mencintai beliau, jangan merendahkan beliau. Ya, kita harus mengikuti beliau. Ya, jangan kita mendustakan beliau. Jangan kita berburuk sangka kepada beliau.
Kita harus yakin bahwasanya tidak ada jalan keselamatan melainkan kita harus mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini yang harus kita yakini bersama. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Jadi bagaimana kita merealisasikan ya atau mewujudkan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu dengan kita meyakini di dalam hati-hati kita atau meyakini dengan hati-hati kita dan kita menerima dengan ucapan-ucapan kita dan kita merealisasikannya dalam wujud mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya dengan anggota tubuh kita. Kita beramal ya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Jadi kita mengamalkan apa yang beliau perintahkan, ya, menjalankan apa yang beliau perintahkan dan kita meninggalkan apa yang beliau larang. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Nabi sampaikan, yang berikan kepada kalian, maka terimalah, laksanakanlah, dan apa yang saja yang Nabi larang, maka tinggalkanlah. Itu wujud ya. Jadi wujud perwujudan terhadap saksi kita, persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus meyakini dalam hati kita bahwasanya beliau itu benar-benar Rasul Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan, apalagi mendustakan tentang kerasulan, tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita harus mengucapkannya dengan lisan-lisan kita, yaitu kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang kita ucapkan. Sebagaimana kita ucapkan ketika tasyahud ya, tasyahud akhir ya. Ya kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang kita ucapkan ya setiap kita sholat ya pada saat tasyahud akhir. Itu namanya i'tiraf, pengakuan dengan lisan. Yang terpenting juga adalah bagaimana kita mau mengamalkannya dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Ini yang harus kita pahami tentang makna dari syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Jadi apa haknya Rasul terhadap kita? Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya hak kepada kita atau kita punya kewajiban terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, kita beriman bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ya, artinya kita harus yakini seyakin-yakinnya. Kita harus iman seiman-imannya, sekuat-kuatnya bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ya, jadi jangan kita ingkari ya, jangan kita kafiri, jangan kita tolak. Kalau kita tolak atau kita tidak menerima ya, atau kita meragu-ragukan tentang kerasulan Rasulullah SAW, maka haknya Rasul belum terpenuhi atau kewajiban kita belum kita laksanakan sebagai pengikut Rasulullah SAW. Yang kedua adalah haknya Rasul terhadap kita adalah kita mencintai Rasulullah SAW karena kita cinta kepada Allah. Ya itu. Artinya kenapa kita mencintai Nabi? Ya karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebagaimana kan disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, jika kalian katakan yang Muhammad kepada kaummu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, apa kata Nabi Muhammad, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, jadi kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Allah dan kita memang harus cinta kepada Allah, tidak boleh kita membenci Allah, ya. Kita harus cinta kepada Allah. Kita harus cinta syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita cinta kepada Allah, maka kita ya mesti mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kita mengikuti apa yang beliau bawa, ya apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita harus ikuti syariat beliau, ya atau ajaran beliau. Ikhwatal Islam, azakumullah. Yang ketiga adalah kita harus mewujudkan ya persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus ada namanya perwujudan, ada namanya aplikasi, ada namanya penerapan. Ya. Penerapan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk muta'abatun Nabi, yaitu mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengamalkan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah beliau dan meninggalkan larangannya. Itu namanya merealisasikan ya syahadah persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita buat syariat sendiri, jangan kita buat jalan sendiri. Kita harus mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah atau jalan yang sudah dibawa atau yang telah diperlihatkan Nabi kepada kita, itu yang kita ikuti jalan beliau. Ya, bukan kita membuat jalan sendiri, bukan kita membuat ajaran sendiri. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian ya ada beberapa yang bisa merusak ya eh, realisasi syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, apa-apa saja yang bisa merusak perwujudan atau penerapan atau realisasi dari syahadat ini. Yang pertama adalah melakukan kemaksiatan. Ya, melakukan kemaksiatan itu dapat merusak syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perbuatan maksiat itu merusak syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, karena kemaksiatan itu adalah ya yang dapat ya mengurangi ya, karena kemaksiatan itu adalah satu kekurangan ya. Jadi kemaksiatan itu satu kekurangan yang apa namanya di dalam mewujudkan syahadah persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kemaksiatan adalah satu yang atau yang mengurangi realisasi dari persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, karena dengan kita melakukan maksiat maka kita telah keluar daripada mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak pernah memerintahkan kita berbuat maksiat. Ya tidak pernah sama sekali Nabi kita memerintahkan kita, menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Justru Nabi kita menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itulah, maka tatkala kita melakukan kemaksiatan berarti kita keluar daripada mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kita keluar dari mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan hal hal baru dalam perkara agama yang tidak ada contohnya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga jadi melakukan sesuatu yang baru atau perkara bid'ah dalam agama itu juga yang artinya yang dapat merusak daripada realisasi dari kalimat dari persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, itu satu kekurangan atau satu yang merusak. Karena apabila seseorang ya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan, ya, ya, atau melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, maka secara hakikatnya
dia telah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan satu ibadah yang tidak dicontohkan. Yaitu ini yang melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama yang tidak ada contohnya, ya berarti seolah-olah dia telah mengolok-olok Allah. Kenapa demikian? Karena dia melakukan bentuk takarub kepada Allah yang tidak ada contohnya dari Allah dan yang Allah tidak syariatkan dan Rasulnya. Ya, meskipun seorang itu niatnya baik, ya dia mengatakan saya ini bertakarub kepada Allah dengan amalan ini, betul niatnya baik, ya. Tetapi ya niat tidak cukup. Ya, oleh karena itu syarat diterimanya amalan ibadah itu kata ulama ada dua, yaitu ikhlas, ya niat yang benar. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi, harus mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Jadi eh, apa namanya harus terpenuhi dua-duanya. Tidak cukup hanya niat yang baik ya untuk bertakarub kepada Allah, ya, tetapi jalannya salah, yaitu tidak mengikuti jalan yang ditempuh atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya kita harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, menjauhkan segala bentuk kesyirikan dalam ibadah kita, dan kedua harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi eh, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, ya, dalam sini disebutkan, ya bisa saja kita katakan, ya niat mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak mengetahui kebenaran. Ya, selama mereka tidak mengetahui kebenaran lalu dia melakukan perkara yang baru, ya boleh jadi kita katakan dia mendapatkan pahala karena niat yang baik. Ya, tapi kita harus meluruskan mereka apa yang mereka lakukan. Ya, artinya harus kita katakan bahwasanya amalan yang dilakukan itu sudah menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya karena tidak ada syariatnya. Ya, begitu. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, adapun para pemimpin-pemimpin mereka yang mengetahui kebenaran namun menolak kebenaran, ya maka ya hanya karena ingin, ya mendapatkan kepentingan dunia, ya seperti misalnya maka seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walidah bin Ibnu Mughirah dan selain-lainnya. Mereka ini adalah orang-orang yang menentang Nabi, orang-orang yang menolak risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena faktor keduniaan, yaitu untuk mendapatkan harta, kedudukan, pangkat dan seterusnya. Ikhwatal Islam azakumullah, ya jangan sampai kita menolak kebenaran, ya padahal kita tahu itu kebenaran, maka jangan sampai kita disamakan dengan atau mirip dengan Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walidah Ibnu Mughirah, yang mana mereka adalah para tokoh-tokoh kafir Quraisy yang menentang Nabi, yang menolak risalah Nabi, ya, yang memilih jalan bukan jalan Islam, ya karena ingin mendapatkan kedudukan dan kekayaan di dunia ini. Ya, nauzubillah min dzalik. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, adapun orang-orang yang mengikuti para pemimpin-pemimpin yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka itu ada terbagi menjadi dua disebutkan. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Ya, mereka tidak mengetahui kebenaran, ya eh, sehingga, ya, dan mereka adalah orang yang sudah berupaya untuk mencari kebenaran. Ya, sehingga mereka pun menyangka bahwasanya selama
apa yang dia alami selama ini, yang apa yang dia lakukan selama itu adalah kebenaran, maka mereka ini adalah dimaafkan. Seandainya mereka melakukan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. Dia dimaafkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebenaran, ya, eh, dari perkara tersebut yang seandainya perkara itu tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulnya, namun dia sudah berupaya untuk mencari kebenaran itu, dan dia pun menyangka bahwasanya apa yang dilakukan selama ini itu adalah kebenaran, maka ini dimaafkan. Tidak ada dosa bagi mereka. Iya. Adapun yang kedua adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Dia tahu kebenaran. Ya, artinya dia eh, dia artinya dia mengetahui apa yang dia jalani itu adalah tidak benar, ya. Dan ada kebenaran, dia tolak kebenaran itu, ya. Dia tolak kebenaran itu karena fanatisme, ya, fanatismenya kepada pemimpin-pemimpin mereka. Padahal dia mengetahui itu adalah kebenaran, ya. Maka ini adalah orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Allah. Artinya mereka tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran dan dia tolak kebenaran itu, dan dia lebih fanatisme, ya, lebih mementingkan mengikut, atau karena fanatik, ya, buta terhadap pemimpin-pemimpin mereka, padahal mereka itu mengetahui kebenaran. Beda yang golongan yang pertama tadi itu betul-betul mereka tidak tahu kebenaran, dan dia sudah berupaya mencari kebenaran, dan dia meyakini apa yang dia jalani selama itu, apa yang dilakukan selama itu adalah suatu kebenaran, maka itu dimaafkan. Ya. Jadi ikhwatal Islam azakumullah, ya, barangkali ini terkait, ya, tentang apa namanya tentang pembahasan dari sebuah penggalan hadis yang berbunyi bahwasanya Nabi Muhammad dan bersaksi dan barang siapa bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Alhamdulillah kami sudah menjelaskan tentang pembahasan masalah penjelasan tentang hamba dan rasulnya, atau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ikhwatal Islam azakumullah terkait tentang pembahasan kita pada hari ini. Sekarang kami ada sekitar waktu kita ke depan sekitar 25 menit ke depan, ya, kami buka sesi tanya jawab. Seandainya ada pernyataan saya yang keliru, yang salah, tolong diluruskan, ya. Yang kalau seandainya penjelasannya belum sempurna bisa ditambahkan kalau masih ada kekurangannya, dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan. Ya, pertanyaan juga bisa lewat room chat, ya. Yang mau bertanya langsung silahkan. Yang mau bertanya lewat room chat juga silahkan, ya. Baik, kalau yang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini saja dulu, ya. Adapun pembahasan selanjutnya insya Allah kita akan bahas di pekan depan insya Allah. Ya, barakallahu fikum, ya, nasykurukum. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta kajian yang mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita pahami dulu, lalu kita amalkan, ya, dalam kehidupan kita. Insya Allah akan bernilai ibadah apa yang kita lakukan itu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk terus belajar dan terus mengkaji ajaran Islam ini sebagai bekal kita untuk kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kehidupan akhirat kelak. Ya, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah kalian berbekal untuk menghadapi kehidupan akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan di antara ketakwaan adalah kita mempelajari, belajar dan terus belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam perkara akidah,
karena akidah ini merupakan fondasi, dia sebagai dasar bagi sebuah agama kita. Kalau fondasi itu kokoh, maka akidah itu kokoh, maka kokohlah agama kita, kuatlah agama kita. Oleh karena itu, mari kita betul-betul ya memiliki akidah yang kokoh, tentu dengan senantiasa kita mempelajarinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab-kitab para ulama kita. Ya, dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan pada peserta kajian akidah yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Ya, barangkali kita semuanya ada kesibukan-kesibukan ya, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan eh, beberapa menit ini kita duduk untuk mengkaji bersama. Insya Allah semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa, wa Ta'ala. Dan kami juga Ustaz, ucapkan transparan kasiron kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan rutin kita ini, kajian akidah rutin ini. Semoga donatur kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan senantiasa dimurahkan limpahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya tutup, kami juga menyampaikan bahwasanya sebentar malam kajian kita adalah kajian fikih jam 9 malam sampai jam 10. Ya silakan aku yang Ustaz punya bisa bertanya Ustaz. Oh ya silakan. Silakan Aku Ustaz. ada kan sekarang lagi rame masalah apa perkiraan cuaca Ustaz. Apakah Ya, perkiraan cuaca ini tidak merusak akidah Ustaz terkait itu ya? Ada rame misalnya prediksi berapa hari ke depan gitu ya. Akan ada cuaca seperti ini, kemudian anggaplah sekolah mengambil kebijakan untuk meliburkan eh, siswa dan seterusnya. Eh, Pertanyaan Ustaz, apakah perkiraan cuaca ini Ustaz melanggar akidah atau gimana Ustaz? Sekiran, jazakallah. Afwan. Ya tentang perakiraan cuaca ya akan terjadi eh, hujan lebat ya. Itu boleh-boleh saja. Ya dia bukan masuk dalam peramalan ya, peramalan yang tidak yang dilarang ya. Kenapa? Karena perakiraan cuaca itu dia berdasarkan ilmu empiris ya, berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan, berdasarkan survei, berdasarkan penelitian, ya berdasarkan dari ilmu astronomi yang mereka pelajari. Jadi itu bisa memang dibuktikan ya dengan melihat kondisi-kondisi alam itu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Jadi ada namanya ahli astronomi ya yang mengetahui tentang cuaca, keadaan itu ya. Tapi itu sekali lagi dia masih prediksi. Makanya dikatakan perakiraan cuaca ya atau prediksi ya. Prediksi BMKG, Badan Geofisika Meteorologi dan itu dan seterusnya ya namanya BMKG ya. Itu pun dia mengatakan perakiraan atau diprediksikan akan terjadi begitu. Itu insya Allah tidak masuk dalam peramalan ya, yang mana peramalan itu dilarang dalam Islam. Ya, adapun eh, tentang apa namanya tentang peristiwa-peristiwa alam ini seperti hujan, akan terjadi hujan dan seterusnya itu masalah-masalah alam itu bisa dibuktikan ya, dia bisa dibuktikan secara empiris ya, dan itu tidak bertentangan dengan akidah kita. Jadi itu tidak mengapa, itu pun juga dia tidak memastikan ya, tidak memastikan, hanya mengatakan prakiraan, namanya artinya dikira-kirakan akan terjadi hujan lebat ya dan seterusnya ya, dan itu terbukti ya, dan itu terbukti ya, ya meskipun juga terkadang juga tidak terbukti, namanya perakiraan ya, bisa terjadi bisa tidak ya, tapi sekali lagi itu tidak mengganggu akidah kita ya, itu perkara yang hukumnya boleh-boleh saja karena bisa mereka menyampaikan perakiraan itu berdasarkan dengan data empiris ya, data lapangan, fakta yang ada, hasil penelitian, dan mereka memiliki alat-alat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu. Ya, demikian. Sekiran Kecuali Ustaz. kalau Jazakallah.
Kecuali kalau dia memastikan, ya, memastikan. Tapi kalau cuma sekedar diperkirakan, diprediksikan, ya akan terjadi itu perkara yang tidak mengapa. Karena dia apa namanya memprediksikan. Supaya apa juga? Supaya orang juga bersiap-siap ya, berjaga-jaga, ya, Me- ya, supaya orang juga mempersiapkan ya apa yang akan terjadi, ya. Tapi sekali lagi itu namanya perakiraan atau prediksi ya, bisa terjadi bisa tidak, ya. Tapi sekali lagi itu tidak ada kaitannya dengan masalah akidah, tidak mengganggu akidah kita. Ya, demikian. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan wa iyyakum. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini ya kajian akidah kita, akidah kita, biar sedikit ya. Yang penting bisa kita pahami dan kita insya Allah bisa amalkan. Demikianlah barakallahu fikum jami'an ya kepada para peserta kajian akidah. Sekali lagi, yang ada kesempatan sebentar malam, silahkan untuk hadir pada kajian fikih ya sebentar malam ya, jam 9 malam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya dan dari kebodohan diri saya, kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Baiklah, kami ini ada rekamannya. Insya Allah saya akan kirimkan rekamannya insya Allah di grup-grup ya yang ada. Insya Allah saya akan kirimkan insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Saya tutup kajian akidah pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Wa iyyakum barakallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. wa iyyakum barakallahu fikum jami'an.